pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Pak, Ya, kenapa jendela dibuka terus? kan sebagai salah satu syarat rumah sehat ya lu. Terus kok ada maling masuk? Ya enggak tuh. Kalau rumah sehat apa? Rumah sehat teh, rumah yang nyaman, sehat, membawa pengaruh positif pada penghuninya. Gitu. Terus syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya teh tidak mengandung bahan yang berbahaya, punya sirkulasi udara yang baik, pencahayaannya cukup, punya sumber air yang bersih. Yang terakhir punya pengolahan sampah yang sesuai syarat gitu. Baru tahu. Terus eta jendela kayak lamun tos maghrib, menjelang maghrib tutup si aya nyamuk. Ya, Iya. Itu tuh bagian bawahnya belum ya, bersihin ya sampai kinclong. Teteh, punten ya, ibu ngelewat sebentar. Ya Allah, ini tempat sampahku naon deh, amburadul gini. Ini mah pasti kerjaannya si ucing tetangga. Sudah sok diabur. Jadi tadi banyak botol plastik. Bunda Mai, Ya, kenapa ya orang-orang di sini teh ongkol sama para rinter, tapi buang sampah teh masih sembarangan. Lihat nih, sampah-sampahnya. Mak, saya gesok bingung dah, tinggali atunya. Asa unggal-unggal sudut ayahnya tempat sampah, maknya teka tingali gitu. Terus kenapa itu teh sampah-sampahnya berserakan gitu? Oh, atuh nggak mungkin saya ngawur-ngawur sampah, Mak. Itu mah biasalah, kucing tetangga suka kokoreh nyari makan. Terus kenapa ini sampahnya nggak dibuang ke tempat sampah? Ini mah beda lagi atuh, Mak. Saya teh lagi menerapkan Kang Pisman. Kang Pisman? Naon eta teh Kang Pisman? Kang Pisman teh kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Gitu, Mak. Jadi gini, kita teh kurangi penggunaan sampah plastik. Terus sampah-sampah teh kita kategorikan atau kumpulkan yang sejenis. Terus abis gitu yang masih bisa diolah atau didaur ulang, ya kita daur ulang, kita manfaatkan lagi.
gitu, Mak. Ya, bisa dibikinnya teh macem-macem, Mak. Bisa dibikin hiasan, bisa dibikin pot. Pokoknya mah segala rupa weh, tergantung sama kreativitas kita. Ya iya dong, tapi saya mah mending dijual. Lumayan dapat untung. Tuh, sama kertas-kertas di halaman rumah saya, temenin nara rumpuk. Saya ge biasanya dijual, lumayan buat belanja. Udah Mai, saya Maya dari dulu juga sudah aktif ngolah sampah. Saya pisan eta teh, Mak. Udah Maya, kita bisa jadi dapat penghasilan lebih kan dari ngiloan sampah teh ya. Terus udah gitu teh, oh ya jadi keingetan, Mak. Minggu depan teh kan ada acara ibu-ibu PKK ya. Nah, saya mah ini kayaknya mau saya olah lagi gitu, Mak. Mau jadi apa gitu hiasan terus dijual di bazar kan nambah penghasilan lagi. Setuju. Ayo, saya ikutnya nantinya. Aduh, anginnya mending gelebuk gini ya. Aduh, sekedapnya Maknya ieu bisi kamana-mana sampahna. Teteh, punten teh kadi sekedap. Kenapa, Bu? Iya teh punten ya. Ieu cangkang-cangkang endog pangahijikeun tah. Lebetkeun kana plastik sok bager. Punten ya. Punten ya teh. Tuh, nu palih ditu. Tah, bagus tuh. Nah, gitu. Nah. Ya tos. Ini teh cangkang telur aja. Ya, teteh sama teteh nanti kasihin ke bapak ya. Ini cangkang-cangkang telurnya. Mau diapain? Nanti teh sama bapak mau ditaruh di atas ini tanah. Karena itu teh bisa menyuburkan tanah teh. Oh, Gitu. Ya. Itu botol buat apa? Oh, botol. Ya enggak atuh teh. Ya, botol teh ya kayak gini sampah-sampah botol. Terurainya teh menikeun ka lama pisan teh. Bisa ratusan sampai ribuan tahun. Kabayang teu berarti di tanah kita teh kalau tidak terurai teh eusina teh menikeun ka sampah plastik hungkul geuning ya. Matakan oge sama ibu mah udah aja mendingan juga dimanfaatin ya. Mau dibikin apa gitunya? Dibikin apa ya? Ibu teh mau ikutan bazar, tapi mau dibikin apa ya? Ibu pengen bikinnya hiasan gitu atau apa kepikirannya teh? Iya, ibu teh kayaknya mah hiasan. Kadang teh ibu teh pengen ini, pengen itu, dibikin ini, dibikin itu. Tapi teh karena banyak inginnya teh jadi naonnya gitu. Ada ide. Apa teh? Bikin pot tanaman. Wah, teteh menikeun ka jenius. Anak ibu mah memang brilian. Lucu-lucu teh kan bisa di. Juga mau bantu. Pinter. Iya atuh kalau gitu mah sok mendingan teteh ini kasihin cangkang-cangkang telurnya ke bapak. Nanti kalau botol-botol plastiknya udah ibu bersihin, nanti teteh dipanggil sama ibu. Kakak juga ya. Siap. Ya nuhun ya teh ya. Saya juga mau ikut mau bikin pot bunga. Nah mak, sama-sama bikin pot bunga. Dah saya mah dari dulu juga udah punya ide bikin pot bunga yang luar biasa. Dari dulu saya mah kepikiran teh. Atuh kita teh jadi nanti samaan di bazar ya. Saya pamit dulu ya. Nuhun idenya. Tapi nah bikin pot bunga oke. Lah, terus kena ka tetehnya meureun teteh aya ide deui. Ayo udah. Teteh, ini ibu mau bersihin botol dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat, juara. Kita bertemu kembali di kelas Koper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Tukino, Master of Trainer Koper Cinta.
akan menyampaikan penjelasan tentang pemeliharaan rumah, pekarangan, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Apa itu rumah? Rumah adalah struktur fisik yang terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal serta sarana pembinaan keluarga. Sebuah rumah yang sehat dan nyaman akan memberikan pengaruh positif bagi para penghuninya. Karena itu, menjaga agar rumah selalu bersih, nyaman, dan asri adalah sangat penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat rumah sehat. Antara lain yaitu, pertama, tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Kedua, pencahayaan yang cukup. Kemudian ketiga, sirkulasi udara yang baik. Keempat, tersedianya sumber air bersih. Lalu yang kelima adalah tersedianya pembuangan limbah yang memenuhi syarat. Dan yang keenam, jumlah penghuni sebanding dengan luas bangunan. Perempuan Jawa Barat, juara yang saya hormati. Selanjutnya kita bahas tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. PHBS rumah tangga bertujuan memberdayakan anggota rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan utama dari tatanan PHBS di tingkat rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat. Ada indikator penerapan PHBS rumah tangga, yaitu mengacu pada 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Yaitu, pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Dua, pemberian ASI eksklusif. Tiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. 5. Menggunakan air bersih. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik nyamuk. Kemudian 8. Konsumsi buah dan sayur. Kemudian 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang 10. Tidak merokok di dalam rumah. Perempuan Jawa Barat juara. Berikutnya kita bahas tentang cara-cara merawat rumah agar terlihat selalu bersih dan nyaman. Yaitu pertama, buatlah jadwal pembersihan. Kedua, singkirkan barang tidak terpakai. Ketiga, bersihkan kamar mandi secara rutin. Dan yang keempat adalah cat ulang rumah kita secara berkala. Selanjutnya, pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan obat sederhana terdiri dari pertama, pekarangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah. Sesempit apapun pekarangan, jika dimanfaatkan secara maksimal, akan dapat membantu tata laksana rumah tangga, meningkatkan ketahanan pangan, dan bahkan meningkatkan kesehatan penghuninya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa pemanfaatan pekarangan dapat menggunakan prinsip hatinya PKK. Hatinya singkatan dari halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Yakni gerakan masyarakat dengan pemanfaatan halaman di sekitar rumah dengan tanaman pangan dan tanaman produktif atau tanaman keras yang bernilai ekonomis tinggi. Dan yang ketiga, pemanfaatan pekarangan dapat berupa A. Lumbung hidup, B. Warung hidup, C. Apotek hidup, D. Peternakan, E. Perikanan, dan F. Tabungan. Mari kita coba praktek pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi wadah tanaman sederhana. Pertama, sediakan bekas kemasan air mineral atau minuman dalam bentuk gelas atau botol. Jika dalam bentuk botol, gunting botol menjadi 2 bagian. Kedua, sediakan bibit tanaman, bisa dari sisa sayuran yang ada di rumah. Untuk hal ini, bisa melihat di video menanam sisa buah sayur di dapur Anda, di YouTube ada. Perempuan Jawa Barat juara yang saya hormati. Berikut adalah tips pengelolaan sampah rumah tangga. Meliputi 1. Mengurangi sampah. Cara untuk mengurangi sampah yang utama adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Misalnya tisu, itu bisa diganti dengan lap kain. Kemudian membawa kantong belanja untuk menghindari kantong plastik. Yang kedua, memakai ulang benda-benda yang masih dapat terpakai. Sampah yang dirasa usang pada dasarnya masih memiliki kegunaan.
Kemudian yang ketiga itu mengubah sampah-sampah menjadi benda-benda dengan fungsi lain. Keempat, plastik hitam merupakan plastik yang tidak disarankan untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Sekarang bagaimana memilah sampah? Yaitu dengan kusama, singkatan, artinya kurangi penggunaan sampah, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya agar mudah diproses, dan manfaatkan kembali barang-barang yang sudah dipakai. Adapun jenis-jenis sampah yaitu pertama sampah organik yang berasal dari sisa makanan dan tumbuhan. Kedua, sampah guna ulang seperti botol, beling, plastik, kaleng. Ketiga, sampah daur ulang seperti kertas, kardus, karton, dan yang keempat, sampah B3 dan lainnya. Terakhir, ini ada tugas merapikan sudut rumah atau pekarangan. Boleh dilakukan individu atau kelompok, boleh di sudut rumah atau pekarangan masing-masing, dan boleh juga ruangan pertemuan bersama atau taman di lingkungan RT, RW. Tugas ini harus didokumentasikan. Ibu-ibu bisa memfoto kondisi suasana sebelum dirapikan dan setelah dirapikan, sehingga bisa terlihat perubahannya. Foto bisa dikirim ke Sekretariat Skopercinta, yaitu Jalan Turangga nomor 25 Bandung. Demikian penjelasan tentang pemeliharaan rumah, pekarangan, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Sampai bertemu kembali di kelas Skopercinta yang lain, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik